Selamat datang di PT Asmin Kolindo Tuhu. PT Asmin Kolindo Tuhu adalah perusahaan swasta berskala nasional yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang memiliki kontrak PKB 2B generasi ketiga. Konsesi penambangan batubara PT Asmin Kolindo Tuhu berlokasi di Kecamatan Laung Tuhu, Kabupaten Burung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan Keputusan Menteri SDM Nomor 1827 Tahun 2018 mengenai pedoman keselamatan pertambangan, juga peraturan perusahaan PT Asmin Kolindo Tuhu yang berlaku, maka setiap pekerja baru, para kontraktor, dan tamu yang datang dan masuk ke area pertambangan PT Asmin Kolindo Tuhu wajib mengikuti safety induction. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Sinar Simbolon, jabatan HSE dan ERP Supervisor. Status menikah, alamat rumah berada di Kampung Batu Rengat Hilir, Cigondewa Hilir, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Nomor HP yang bisa dihubungi dan alamat email yang aktif tertera di bagian bawah pada slide ini. Pada saat ini, Bapak Ibu akan mengikuti induksi keselamatan pertambangan PT Asmin Kolindo Tuhu. Adapun aturan selama induksi keselamatan berlangsung, yaitu yang pertama, membuat mode diam pada handphonenya. Yang kedua, apabila ada panggilan masuk, silakan keluar untuk menjawab agar suasana safety induction tidak terganggu. Selama safety induction berlangsung, jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Durasi pelaksanaan safety induction yang diberikan kepada tamu kurang lebih 1 jam. Rute jalur emergency pada gambar ini menunjukkan letak ruang safety induction. Posisinya berada di lantai 1 sebelah barat dari gedung. Pada gambar ini, ruang safety induction terlihat pada titik berwarna biru. Jika ada kondisi situasi keadaan darurat, kita keluar mengikuti garis putus-putus yang menuju ke tempat berkumpul atau master point. Apabila sirene berbunyi, menandakan kita harus segera keluar dari dalam gedung dan jangan panik, dan berkumpullah di tempat berkumpul atau di master point. Sebelum masuk ke dalam materi safety induction, Bapak dan Ibu terlebih dahulu mengisi formulir informasi pribadi. Dokumen ini adalah bukti bahwa Bapak dan Ibu telah mengikuti safety induction. Apabila sudah selesai, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu kebijakan keselamatan pertambangan. Di dalam kebijakan keselamatan pertambangan ada visi dan misi. Misinya adalah menciptakan pengetahuan serta inovasi manajemen dalam pengelolaan sumber daya yang berorientasi terhadap penciptaan nilai yang efektif dan efisien serta mendapatkan kepercayaan pada pemangku kepentingan. Visi yang akan dicapai adalah menjadi salah satu operator tambang nasional terkemuka dalam pengelolaan pertambangan dengan mengedepankan nilai-nilai keselarasan. Ada 10 poin dalam menerapkan kebijakan keselamatan pertambangan agar berjalan dengan baik, yang harapannya seluruh karyawan dapat bekerja aman dan selamat dan mencegah terjadinya kecelakaan tambang dan penyakit akibat kerja.
Materi berikutnya adalah mengenai alat pelindung diri. Bapak dan Ibu wajib memakai alat pelindung diri seperti pelindung kepala harus digunakan kecuali di dalam kantor. Rompi pemantul cahaya harus selalu dipakai jika tidak menggunakan baju kerja yang dilengkapi dengan reflektor. Sepatu keselamatan harus digunakan selama berada di lokasi kerja. Kemudian kacamata keselamatan digunakan di area tertera, wajib menggunakan kacamata. APD lainnya seperti pelindung telinga, pelindung pernapasan, dan sarung tangan harus digunakan jika diperlukan. Kewajiban tamu adalah mengikuti arahan dari pendamping yang ditunjuk perusahaan untuk mendampingi selama Bapak Ibu berada di area tambang. Kemudian mengikuti semua tanda keselamatan, tanda lalu lintas, dan peraturan berlaku. Yang ketiga, jangan mencoba mendekati lokasi kerja sebelum mengetahui langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan tidak adanya bahaya di tempat kerja. Yang berikutnya, keempat, jangan memasuki area kerja yang telah diberi pagar, pembatas, atau penghalang kecuali telah mendapat izin dari pengawas setempat. Yang kemudian adalah jangan memasuki area kerja dalam kondisi sakit atau dalam pengaruh obat-obatan alkohol. Yang terakhir, laporkan kepada pendamping jika Anda menemukan ada kondisi tidak aman dan tindakan berbahaya. Materi selanjutnya adalah mengenali bahaya. Apa itu bahaya? Bahaya adalah suatu kondisi atau situasi yang ada di lingkungan kerja yang dapat mengakibatkan cedera fisik, luka-luka, kerugian, dan atau kerusakan peralatan. Kapan kondisi bahaya dinyatakan aman? Apabila sumber bahaya sudah dihilangkan atau dikendalikan. Strategi PT Asmin Kolindo Tuhuk fokus pada pengendalian risiko kecelakaan fatal. Risiko yang telah diketahui adalah keselamatan kendaraan dan alat bergerak, keselamatan jalan dan interaksi lalu lintas, isolasi dan lockout, keselamatan pekerjaan listrik, bekerja di ketinggian, ruang terbatas, pengangkatan dan penyanggaan beban, bekerja di areal peledakan, bekerja di dekat dinding pit, bekerja di dekat air. Pengendalian risiko utama yang dilakukan adalah yang pertama, membuat JSA, melatih para pekerja, kemudian melaksanakan toolbox talk atau safety meeting, kemudian melakukan inspeksi sebelum bekerja, membuat 10 langkah aman dan sudah aman, melakukan pengawasan atau supervisi. Hierarki pengendalian bahaya yang dilakukan yang pertama adalah rekayasa, yaitu eliminasi, substitusi, dan isolasi. Tahap kedua adalah administrasi, yaitu pemasangan rambu-rambu, pemilihan pekerja, rotasi pekerja, pembatasan jam kerja, pemilihan perusahaan jasa pertambangan. Tahap ketiga adalah praktik kerja, yaitu membuat job safety analysis atau disingkat dengan JSA, kemudian membuat standar operating procedure SOP, dan juga pelatihan. Yang terakhir, pengendalian bahayanya adalah APD, yaitu digunakan APD sesuai dengan pekerjaan.
Materi selanjutnya adalah mengenai main permit, yaitu kartu identitas karyawan atau tamu. Kartu identitas karyawan atau tamu ini ada 4 jenis identitas. Yang pertama berwarna kuning, yaitu akses penuh memasuki seluruh wilayah kerja AKT. Warna merah adalah PIT access only, akses pekerjaan hanya di dalam PIT. Main access adalah non-PIT access, kemudian warna biru adalah office access, akses hanya di area kantor, office, dan camp. Untuk tamu akan menyesuaikan kartu identitas yang akan diberikan dan biasanya berwarna garis hitam. Yang selanjutnya materi kita adalah SIMPER. SIMPER adalah surat izin mengemudi perusahaan atau izin mengoperasikan kendaraan. SIMPER PT AKT ada 4 jenis, yaitu full operation, kemudian SIMPER training, kemudian SIMPER terbatas atau restricted, dan yang keempat adalah SIMPER instruktur. Khusus untuk tamu, tidak diperbolehkan mengoperasikan kendaraan atau unit sebelum memiliki SIMPER yang diterbitkan oleh PT AKT. Adapun persyaratannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengemudi maupun penumpang wajib menggunakan sabuk pengaman selama kendaraan unit bergerak. Bapak dan Ibu perlu mengetahui arti dari warna rambu-rambu. Yang pertama adalah rambu berwarna merah artinya larangan, rambu berwarna biru adalah perintah, rambu berwarna kuning artinya peringatan. Area dilarang mendahului seperti di tanjakan, di turunan, di tikungan, di jembatan, jalan sempit, area blind spot, dan tanda larangan mendahului. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, ada kondisi tertentu di mana unit kendaraan tidak boleh didahului seperti ambulans, yang kedua water truck sedang menyiram permukaan jalan, yang ketiga unit lowboy sedang di escort, yang keempat adanya truk bermuatan bahan peledak yang sedang di escort. Materi selanjutnya adalah prosedur darurat. Apabila Bapak dan Ibu menemukan adanya keadaan darurat, silakan menghubungi beberapa nomor telepon yang telah tersedia. Nomor telepon yang pertama adalah ruang kantor admin safety. Yang kedua adalah nomor telepon crew rescue. Yang ketiga adalah nomor telepon klinik permanen PT AKT. Bapak dan Ibu juga dapat melaporkan situasi keadaan darurat melalui radio komunikasi pada channel HEC, yang mana informasi akan diterima secara langsung oleh tim safety, tim rescue, dan tim klinik. Adapun prosedur darurat yang berlaku adalah pada saat terjadi keadaan darurat, sebutkan emergency. Setelah ada tanggapan atau respon, berikan detail informasi, nama Anda, lokasi dan keterangan singkat tentang kecelakaan, jumlah korban yang terluka dan statusnya, bantuan yang dibutuhkan seperti ambulan, paramedik, atau fire and rescue. Jika Anda sudah terlatih pada P3K, Anda diperbolehkan membantu korban di tempat kejadian. Jangan meninggalkan lokasi keadaan darurat sampai kru rescue dan paramedik tiba. Kemudian, orang yang bertanggung jawab di lokasi darurat atau wakilnya harus segera menuju pick up point untuk memandu kru rescue paramedik ke tempat darurat.
semua radio komunikasi tidak diperbolehkan digunakan selama keadaan darurat diumumkan. Yang terakhir, jangan mengganggu area keadaan darurat selain dari untuk melindungi orang atau untuk mencegah kerusakan lebih lanjut untuk keperluan investigasi. Ingat, jangan memindahkan, menggeser, menghapus bukti-bukti dari tempat kejadian sebelum diselidiki. Yang termasuk dalam keadaan darurat seperti kecelakaan, seperti jatuh dari ketinggian, tenggelam, tersengat listrik, dan menghirup gas beracun. Kemudian serangan jantung, kebakaran, ledakan yang tidak terkontrol, pencemaran lingkungan, bencana alam, tanah atau tebing longsor. Kemudian kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Apa itu safety atau keselamatan kerja? Keselamatan kerja adalah suatu usaha upaya untuk melaksanakan pekerjaan tanpa adanya kecelakaan, memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman sehingga dapat dicapai suatu hasil yang optimal dan bebas dari segala risiko dan bahaya. Selamat atau tidaknya dalam melakukan aktivitas tergantung dari usaha kita sendiri, bagaimana upaya kita bekerja dengan baik serta mengikuti prosedur dengan benar. Kenapa sistem keselamatan kerja itu perlu? Yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah adanya penyakit akibat kerja. Yang ketiga, memberikan suasana lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang keempat, mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku. Yang kelima, usaha pengawasan terhadap 4M dan 1L, yaitu pengawasan terhadap manusia, mesin, material, metode, dan 1L-nya adalah lingkungan. Ingat, Golden Rules yang berlaku di PT AKT agar Bapak dan Ibu mematuhi semua peraturan selama berada di lokasi kerja tambang PT AKT. Sekian dan terima kasih. Demikianlah materi safety induction dari PT Asmin Kolindo Tuhu. Salam K3.